Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung di saat teduh komunitas pemurihan hati pada pagi hari ini. Mari saat ini kita mau buka saat teduh kita dengan doa pembuka. Mari kita tundukkan kepala dan membuka dengan tanda kemenangan Kristus. Amin Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas kasih karunia-Mu, berkat-Mu Tuhan, yang Kau berikan tadi malam kami boleh beristirahat, dan pagi ini Kau berikan kembali kepada kami nafas kehidupan, sehingga kami boleh Kau berikan kesehatan untuk mengikuti saat teduh di pagi hari ini. Kami juga mohon ampun atas segala dosa, pelanggaran kami. Kami mau terus bertobat, dan kami terus berdoa agar kami dapat Kau sempurnakan, menjadi semakin serupa dengan Kristus, semakin layak bagimu Tuhan, untuk berjalan senantiasa bersamamu. Urapi kami, ya Allah Roh Kudus, bagi kami semua yang Kau melayani, agar kami dapat memberikan persembahan yang terbaik kepadamu melalui doa, pujian, penyembahan, serta renungan firman di pagi hari ini. Berkati kami semua juga yang hadir di sini, di ruang Zoom ini. Lawat kami, ya Allah Roh Kudus. Biarlah Kau penuhi kami dengan hadirat-Mu, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sertai kami untuk memulai saat teduh ini. Berkati juga semua peralatan jaringan internet agar lancar dan dapat berjalan dengan baik, sehingga kami dapat memuliakan Engkau di tempat ini. Doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan. Pagi ini kita kembali berkumpul di sini. Kita mau berseru, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita mempunyai kerinduan. Luapkanlah kerinduan kita untuk Dia. Untuk kita merasakan Dia menjamah kita. Untuk merasakan kehadirannya. Untuk merasakan bahwa saat ini kita ada di bait kudusnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, biarlah segala kerinduan kita saat ini, kita mau ungkapkan melalui pujian kita, hadirat-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan
umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Buka hati kita mau merasakan hadirannya di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang ada di tempat Kamu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, saat ini kami merasakan Kau hadir di tengah kami. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Kami mau merasakan jamahan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tempat kami masing-masing, di mana kami mengikuti saat teduh pagi ini. Saat ini Tuhan, kami mau buka lebih lagi hati kami. Kami mau lebih lagi memuji Engkau. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang selalu bersemayam. Kami mau bersujud menyembah-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga
sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kita angkat suara kita angkat tangan kita. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu.
Sarata karamata syakarana Terima kasih Mari kita hening, kita mau dengar suara Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa. Kami benar-benar merasakan lawatan-Mu. Kami benar-benar merasakan Engkau hadir di tengah kami. Engkau jamah kami satu persatu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang tahu kerinduan kami, anak-anak-Mu, yang ingin selalu berseru, bersujud, menyembah dan memuliakan Engkau. Terlebih lagi Bapa, Engkau tahu kami selalu rindu akan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami, terang bagi hidup kami, dan rema bagi kehidupan kami. Sesaat lagi Bapa kami mau mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu yang terkasih Mahda. Urapi berkati Mahda ya Bapa, agar apa yang keluar dari mulutnya kami percaya itu hanya berasal daripada-Mu. Biarlah Engkau singkapkan segala penghalang yang ada di dalam diri kami ya Bapa, agar kami benar-benar mengerti apa mau-Mu di dalam hidup kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, Bapak Ibu terkasih. Pagi ini kita akan merenungkan dari Yohanes 20 ayat 19 hingga 31. Tapi saya akan membacakan dari ayat 24 hingga 28. Yohanes 20 ayat 24 hingga 28. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, saat saya merenungkan perikop ini dari Yohanes 20 ayat 19 hingga 31, ada 2 poin yang saya dapatkan. Pertama, terkait dengan bahwa kita adalah umat utusan Allah yang siap diutus, yang dapat kita lihat pada Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Hal ini seperti yang renungan yang dibacakan kemarin, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Di sini menekankan kembali bahwa kita sebagai pengikut Kristus adalah anak-anak yang siap diutus sebagai pembawa kabar baik, sebagai pembawa kabar sukacita kepada seluruh bangsa. Bagaimana kita bisa membawa kabar baik atau kabar sukacita? Yaitu melalui kesaksian iman kita. Bagaimana kita mengalami perubahan hidup yang lebih baik karena perjumpaan, karena kasih, karena pengharapan kita kepada Allah melalui firman-Nya. Tidak usah muluk-muluk, tetapi bisa juga melalui sharing iman. Bagaimana kita merasa dirubah, bagaimana kita merasa disentuh oleh kasih Allah. Itu pun bisa kita sharingkan sebagai suatu kesaksian iman kita sebagai pengikut Kristus. Poin kedua yang saya dapatkan adalah seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Seperti yang tertulis pada Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ayat ini begitu menegur ya menurut saya. Karena seringkali kita manusia melihat fakta daripada memandang kasih Allah. Walaupun kita yang di sini tentu belum pernah melihat Allah secara fisik ya. Kita pengikut Kristus, kita pengikut Allah. Mungkin ada yang dibaptis dari bayi, mungkin ada yang dibaptis dewasa. Karena kita yang dibaptis dewasa, kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Atau yang dibaptis bayi, kita baru mengenal Allah atau mengenal kasih Allah sepanjang perjalanan iman kita, mulai dari anak-anak hingga kita dewasa saat ini. Tetapi dalam perjalanan hidup iman kita pasti mengalami jatuh bangun, di mana kita seringkali melihat fakta. Saat kita mengalami kejatuhan, baik itu mungkin masalah rumah tangga, masalah di sekolah, masalah di kerjaan, masalah di lingkungan sehari-hari, pasti kita akan teriak, "Tuhan, Engkau di mana?" Kita lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kita suka teriak, "Tuhan, Engkau di mana?" Dan kita seringkali mungkin mulai mencari penghiburan-penghiburan duniawi. Entah itu melalui gadget, entah kita mungkin yang lebih parah mencari solusi-solusi instan, entah mulai ke perdukunan, entah melalui cara-cara lain yang tentunya tidak dikehendaki Allah. Padahal kalau kita baca pada Ibrani 11 ayat 1, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kalau kita belajar agama Katolik, hal ini yang kita selalu diingatkan, apa itu iman? Dan kita selalu diingatkan juga pada Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Pernyataan Yesus ini sebenarnya sudah suatu pernyataan yang jelas bahwa kita tidak perlu khawatir karena Allah adalah sumber kehidupan. Allah adalah sumber keselamatan. Bila kita goyah, yang kita cari adalah Tuhan Yesus. Kita tidak perlu mencari jalan yang lain. Kita harusnya datang kepada Tuhan, kita percaya padanya, dan kita sujud. Kita datang, kita bersujud, bersimpuh kepadanya. Nah, di sini Tuhan ingin kita sebagai pengikutnya terus percaya dan taat dan memupuk iman kita. Kita baca pada Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Dengan membaca firman, dengan mempunyai saling momen dengan Tuhan, kita bisa mendapatkan kepekaan dan ketenangan bersamanya. Ketenangan dan kepekaan bersamanya itu menjadi bekal kita dalam menjalankan perutusan kita sebagai pembawa kabar sukacita. Bagaimana kita bisa membawa kabar sukacita kalau hidup kita sendiri tidak tenang? Kalau hidup kita tenang, kita akan dengan otomatis kita bisa membawakan kabar sukacita itu kepada sesama kita. Mungkin tanpa orang lain mendengarkan apa yang menjadi saksi iman. Tapi dengan melihat kita, maka orang lain pun bisa melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar bekerja dalam hidup kita. Satu lagi yang mungkin perlu kita ingat bahwa dengan kejadian atau ketidakpercayaan Thomas itu juga mengingatkan kita bagaimana kita sebagai pengikut Kristus di sepanjang perjalanan hidup kita suka meminta Tuhan akan tanda-tanda. Padahal sebenarnya kita tidak perlu meminta adanya tanda-tanda apakah benar Tuhan ini yang kau mau. Tapi Tuhan hanya ingin percaya dan taat. Percaya dan taat dan ikuti aku. Itu terus yang Tuhan selalu inginkan. Bila kita mengalami segala permasalahan hidup, segala perjalanan hidup, Tuhan selalu ingatkan, melekatlah kepadaku dan berpeganglah padaku selalu. Semoga 2 poin ini bisa makin meneguhkan kita dalam menanggapi panggilan kita sebagai pengikut Kristus, bahwa kita terus memupuk iman kita melalui firman Tuhan, melalui menjalin hubungan intim kita kepada Tuhan, supaya kita selalu bisa menjadi pembawa kabar sukacita bagi sesama. Saya coba tutup renungan ini dengan sebuah lagu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku di rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku selalu ku percaya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup saat teduh dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih karena pagi hari ini kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau layakkan kami untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu pada pagi yang indah ini. Melalui firman yang dibawakan saudari kami yang Kau kasihi, Magda, Engkau mengingatkan kepada kami semua ya Bapa, bahwa kami
adalah umat pilihan-Mu yang siap diutus. Bapa, ajar kami untuk bisa merubah hidup kami menjadi lebih baik, agar bisa menjadi saksi-Mu dan mewartakan kabar gembira dan kerajaan-Mu di dunia ini. Ajarlah kami, Bapa, untuk tidak perlu lagi kami mencari-cari tanda-tanda di luar, tetapi berilah kami hati untuk lebih percaya dan taat kepadamu. Karena kami manusia lemah, Bapa, hanya Engkau yang dapat memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu, seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai secitra dengan gambar-Mu. Bapa, kami juga bersyukur Engkau persatukan kami dalam komunitas pemunihan hati. Melalui komunitas ini, Bapa, Engkau juga telah menunjuk Pak Paulus dan Civila sebagai gembala kami yang selalu setia membimbing kami untuk mendekat kepadamu. Bapa, mohon berkatilah dan sempurnakan setiap pelayanan kami semua para pelayan-Mu di dalam komunitas pemunihan hati ini. Berikanlah kami kesatuan hati karena kami semua satu tubuh di dalam-Mu. Kami ada hanya untuk melayani-Mu sebagai ucapan terima kasih kami, karena kasih-Mu begitu besar di dalam hidup kami dan keluarga kami. Dan biarlah kami melayani hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga nama-Mu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Tuntunlah jalan kami sepanjang hari ini, Bapa, supaya semua ucapan dan perbuatan yang kami ucapkan sepanjang hari ini benar-benar hanya berasal dari-Mu. Engkau sendiri yang akan menurunkan Roh Kudus-Mu atas kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Sehingga kami benar-benar layak menjadi saksi-Mu. Bapa, masih banyak doa-doa yang belum kami sampaikan. Tapi kami percaya, Bapa, Engkau akan memberikan yang terbaik. Karena kami percaya rencana-Mu adalah rencana yang terindah buat kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Saat ini kami mau satukan dengan doa-doa komunitas pemunihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Sebelum saya foto, nanti jika ada yang mau sharing, dipersilakan. Jika ada yang mau live, mau misa, dan lainnya, dipersilakan juga. Kita mulai foto ya. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Terima kasih.